Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anak SMP Bina Insan Mandiri yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan pada hari ini masih dalam keadaan sehat selalu, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dengan materi akidah akhlak. Alangkah baiknya sebelum kita memahami materi hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saleh dan saleha, nanti materi akidah akhlak ini saya memohon kepada kalian semua untuk dipahami tentang materi akidah akhlak ini, yaitu akhlak terpuji. Mudah-mudahan kalian semua dapat mencontohkannya, kalian semua dapat mengamalkannya, perangai-perangai akhlak budi pekerti yang baik dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oleh karena itu, simak materi. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan membahas perilaku terpuji, qanaah, dan tasamu. Kita lihat dulu standar kompetensinya, yaitu membiasakan diri perilaku terpuji. Dan kompetensi dasarnya menjelaskan pengertian qanaah dan tasamu, menampilkan contoh perilaku qanaah dan tasamu, dan membiasakan perilaku qanaah dan tasamu. Ini ada indikatornya terlebih dahulu. Indikatornya salah satu adalah harus tahu pengertian qanaah dan tasamu. Kita harus menunjukkan perilaku qanaah dan tasamu dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku yang saleh dan salehah, qanaah, contoh perilaku qanaah dalam kehidupan sehari-hari ini dan manfaatnya luar biasa bagi kita. Tuh, harus kita tahu tuh pengertiannya dan manfaatnya seperti apa. Qanaah adalah rela atau suka menerima apa saja yang diberikan. Merasa ridho cukup dengan pembagian rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Rela dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menghindari rasa tidak puas dalam menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian dari qanaah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita harus mengetahui dalil yang menunjukkan tentang qanaah, yaitu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Laisal gina an kathratil aradi, walakinal gina ginan nafsi." Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya kemewahan dunia, akan tetapi kekayaan hakiki adalah kekayaan atau kecukupan dalam jiwa atau hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan dalam hati kita, yang merasa kita cukup, yang merasa kita ikhlas dan bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, contoh perilaku qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, giat bekerja dan berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik. Selalu bersyukur atas apa yang menjadi hasil usahanya. Tidak pernah merasa iri atas keberhasilan yang diperoleh orang lain. Itu contoh perilaku qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Hidupnya sederhana, menyesuaikan diri dengan keadaan, tidak rakus, tidak tamak, yakin bahwa apa yang didapatnya
dan apa yang ada pada dirinya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Menerima dengan ikhlas setiap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, oleh karena itu cara kita membiasakan perilaku qanaah dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong setiap muslim untuk berlapang dada, berhati tentram, dan selalu merasa bercukupan, memupuk jiwa sabar dan tawakal, menghindari dari sifat tamak atau rakus atau serakah. Tuh, caranya benar-benar harus kita pelajari untuk menghindarkan dari sifat-sifat yang rakus agar kita bisa termasuk orang-orang yang qanaah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, manfaatnya luar biasa qanaah. Seperti apa manfaatnya? Selalu merasa lebih tenang dan tentram, memiliki pola hidup sederhana, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah berputus asa, optimis dalam setiap usaha. Itu salah satu orang yang memiliki sifat manfaat dari sifat qanaah. Anak-anakku yang soleh dan soleh, yang kedua adalah tasamuh, adalah toleransi, saling menghargai antar sesama manusia, sikap menghormati orang yang lain untuk melaksanakan hak-haknya. Toleransi hanya sebatas hubungan manusia dengan manusia dan tidak boleh melebihi aturan-aturan agama. Toleransi tidak boleh dilakukan dalam hal peribadatan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, oleh karena itu kita lihat dalil tasamu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Anak-anakku yang saleh dan saleha, tasamu terbagi dua, toleransi sesama muslim dan toleransi terhadap non-muslim. Tasamu atau toleransi terhadap sesama muslim harus diwujudkan dengan rasa kasih sayang karena terikat oleh tali akidah yang sama. Kita harus tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Itu toleransi terhadap sesama muslim. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apa perilaku tasamu dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah tidak memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Yang kedua, lapang dada dalam menerima setiap perbedaan. Yang ketiga, tidak boleh mencaci atau mencela pendirian orang lain. Tetap bergaul, bersikap baik dengan orang non-muslim dalam hal duniawi. Fungsi tasamu ini adalah yang pertama, mempererat persatuan dan kesatuan serta persaudaraan di antara manusia, meningkatkan derajat manusia, meringankan beban penderitaan orang lain, menjaga dan menghormati kewajiban dan hak orang lain, menumbuhkan sikap bertanggung jawab terhadap kehidupan di lingkungan masyarakat. Itu salah satu manfaat dari sikap tasamu. Anak-anakku yang soleh dan soleha, SMP Bina Insan Mandiri sudah disimak materinya. Untuk itu kalian membuat satu video di rumah, boleh dengan adik kalian, boleh dengan kakak kalian, boleh dengan kedua orang tua kalian, tentang perilaku terpuji yang ada pada materi yang tadi dijelaskan.
setelah membuat video tersebut, tolong di-upload ke virtual classroom. Mudah-mudahan contoh itu bisa memberikan manfaat untuk kalian semua, untuk diri kita, dan untuk keluarga kita. Akhirul kalam, kita sudahi materi hari ini dan tugasnya mohon dikerjakan dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jatuh aja. Mundur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak sama adik sedang bermain ya? Iya. Ini Abi bawakan minum. Abi lupa ya, kakak lagi puasa. Oh iya, maaf ya kalau Abi lupa kalau kakak hari ini puasa. Abi bawa lagi ya minumnya di belakang. Iya. Jalan juga. Tanya mana nih? Kakak sama adik masih bermain. Nih, minum dulu. Enggak, kakak lagi puasa. Enak loh kak minumnya. Udah nggak apa-apa puasanya. Enak juga puasa. Iya, minum dulu yuk. Enggak usah. Oh masih puasa. Masih. Oh enak loh minumannya, seger. Nggak mau? Enggak. Nggak mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak tadi ini habis kasih uang habis jajan ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Kakak adik Ya. ini habis kasih uang untuk jajan. Ini mana cukup? Cukup buat jajan. Cukup.